Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Al-Fatihah di dalam Al-Qur'an dibuka dengan suratul Fatihah. Kenapa suratul Fatihah dinamakan Al-Fatihah? Tidak seperti surat-surat yang lain diambil nama daripada lafaz atau daripada isi yang terkandung di dalam surat tersebut. Misalnya Al-Baqarah diberikan nama Al-Baqarah karena apa? Karena di dalamnya menceritakan tentang Baqarah, yaitu sapi betina. An-Nisa, kenapa dinamakan surah An-Nisa? Karena di dalamnya menceritakan tentang perempuan. Ali Imran, kenapa dinamakan Ali Imran? Karena di dalamnya menceritakan tentang keluarga Imran. Al-Fil, kenapa dinamakan Al-Fil? Karena di situ menceritakan tentang pasukan gajah. Al-Lahab dan lain sebagainya, semuanya di dalam Al-Qur'an nama-nama dari surahnya itu mengambil daripada inti daripada apa yang dijelaskan di dalam surah tersebut. Lalu Al-Fatihah, tidak ada lafaz Fatihah di dalamnya. Apa maksudnya? Kenapa dinamakan Al-Fatihah? Al-Fatihah dinamakan bukan cuma sekedar lafaznya saja, tetapi Al-Fatihah itu nama daripada kandungan yang terdiri dari 8 dari dalam surat Al-Fatihah tersebut. Kenapa tidak dinamakan hamdalah? Karena di situ bukan cuma sekedar pujian untuk Allah. Al-Fatihah bermakna adalah pembuka. Pembuka apa? Pertama, Al-Fatihah ini adalah surat yang membuka Al-Qur'an, awal daripada Al-Qur'an. Memang kalau secara dohir turunnya pertama Al-Qur'an yang pertama kali adalah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai akhir. Tetapi yang pertama kali Allah sabdakan, yang pertama kali Allah bukukan di Lauhil Mahfudnya adalah suratul Fatihah. Al-Qur'an pembukanya adalah Fatihah. Al-Fatihah berasal dari lafaz fataha yaftahu, artinya pembuka. Al-Fatihah berarti pembuka daripada Al-Qur'an. Selain daripada itu, Al-Fatihah pembuka daripada segala kebaikan, pembuka dari segala kebaikan. Bahkan Al-Fatihah pembuka daripada ibadah yang sering kita lakukan. Salat pertama kali yang kita lakukan adalah yang kita baca adalah suratul Fatihah. Bahkan tanpa seorang itu membaca suratul Fatihah, maka salatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Al-Fatihah dinamakan Al-Fatihah, yaitu pembuka dari berbagai macam hal yang buruk. Lalu secara maknanya lebih dalamnya lagi, di situ mengandung beberapa makna, membukakan hati kita, membukakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuka pikiran kita, meyakinkan bahwa diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan lain sebagainya. Itu terkandung di dalam makna suratul Fatihah. Saudara kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Selain Al-Fatihah, nama surat tersebut dinamakan juga Ummul Quran. Kenapa dinamakan Ummul Quran? Ummu itu artinya ibu. Ibu itu artinya pusatnya, gudangnya. Tanpa seorang ibu tidak akan terlahir seorang manusia kecuali Nabi Adam. Kalau Nabi Adam tidak perlu ibu, hanya dengan kun fayakun Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam. Tetapi kita tidak ada seorang pun laki-laki, seorang pun manusia yang lahir dari rahimnya laki-laki, tidak ada. Bagaimana keluarnya kalau terlahir dari laki-laki? Saudara kaum muslimin, sidang Jumat Al-Fatihah dinamakan juga Ummul Quran. Ummul Quran, kenapa Ummul Quran? Karena inti daripada Al-Quran itu terkandung di dalam suratul Fatihah. Pertama, di dalamnya ada akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Lalu juga ada ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syariat, keyakinan, keimanan, pengesaan dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya terkandung di dalam suratul Fatihah. Maka dari itu suratul Fatihah dinamakan juga Ummul Quran. Kandungan seluruh kehidupan kita, baik itu ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu hubungan kita sesama manusia, itu terkandung di dalam suratul Fatihah.
Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Selain daripada itu, suratul Fatihah disebut juga Sab'anul Masani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa 7 ayat yang diulang-ulang? Karena satunya surat yang wajib dibaca setiap hari oleh kita di dalam sholat kita, yaitu suratul Fatihah. 7 ayat suratul Fatihah sering kita baca setiap waktu. Berbeda dengan ayat-ayat yang lain, dengan surah-surah yang lain, kita tidak pernah jarang membaca daripada surah-surah yang lain. Tetapi kalau suratul Fatihah, kalau seseorang sholat tanpa membaca suratul Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam tafsir An-Nawawi, Imam Nawawi menjelaskan makna daripada Bismillahirrahmanirrahim secara panjang lebar, secara detail. Yang pertama, kita akan bahas dulu makna daripada bismi, ba, sin, mim. Itu kandungannya apa? Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Secara lafaz, ba, sin, mim di dalam lafaz bismi, ba-nya mengandung bahaullah. Apa itu? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih mulia daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sinnya di dalam lafaz bismi itu mengandung sanaullah. Artinya apa? Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang lebih patut kita tinggikan, tidak ada hal yang lebih pantas kita muliakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mimnya di dalam lafaz bismi itu mengandung mulkullah. Artinya apa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Selain daripada maknanya, lafaz Bismillahirrahmanirrahim juga Imam Nawawi menjelaskan secara lafaznya terperinci bahwa lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu mengandung daripada 99 asmaullah. Di dalam ba'nya lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu mengandung sifat Allah atau asmaullah al-bari. Artinya apa? Menjadikan. Lalu juga al-basir, artinya apa? Yang maha melihat. Dan lain sebagainya. Sifat-sifat Allah, asma Allah yang terkandung di dalam 99 asma Allah itu yang awalnya huruf ba itu terkandung di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Lalu sinnya mengandung sami'un, Allah sami'un, Allah maha mendengar. Lalu mimnya majidun, malikun, Allah maha mulia, Allah maha tinggi, Allah maha raja. Lalu alifnya yaitu mengandung lafaz Allah Subhanahu wa taala. Lalu lamnya di lafaz Allah itu mengandung latifun, maha lembut. Lalu hadnya di dalam lafaz Allah itu mengandung hadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala maha memberikan petunjuk. Ra-nya mengandung ar-raja, ar-rahman, ar-rahim. Haknya mengandung halim, Allah Subhanahu wa taala maha lembut. Nunnya mengandung nafiun, nurun, Allah Subhanahu wa taala maha memberikan manfaat dan memberikan cahaya, memberikan keterangan. Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka lafaz Bismillahirrahmanirrahim kalau secara arti memang dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetapi secara maknanya keseluruhan daripada lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sekali kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim itu setara dengan kita menyebutkan 99 asmaullah, yaitu asmaul husna. Maka tidak heran kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dibalun la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta." Segala perbuatan yang kita lakukan tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim itu akan terputus kebaikannya. Karena apa? Bila kita lakukan dengan bismillahirrahmanirrahim, kita bekerja, kita awali dengan bismillah, kita makan, kita awali dengan bismillah, kita tidur, kita awali dengan bismillah, kita melakukan segala aktivitas, kita lakukan dengan bismillah, maka itu membuka 99 nama Allah yang disebut oleh diri kita, walaupun cuma dengan lafaz bismillah. Saudara kaum muslimin sidang Jumat,
Memang kalau kita menyebut asma Allah secara keseluruhan 99 asma Allah itu tidak cukup waktu dengan 5 menit, tetapi kita dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu sudah mencakupi daripada 99 asma Allah. Maka pergunakanlah lafaz bismillahirrahmanirrahim dalam segala aktivitas kita. Sehingga apa? Sehingga amal yang kita lakukan, walaupun itu perbuatan yang mubah, walaupun itu perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu pekerjaan yang istilahnya bukan tidak disyariatkan oleh agama, tetapi pekerjaan yang sehari-hari hanya rutinitas kita saja. Kalau diawali dengan bismillah, itu insya Allah akan menjadi amal baik untuk kita nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.